Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut di part 4. Cerita diawali. Terlihat MC kita yang panik dan bingung, melihat para penyerang bertopeng merah, mengarah kepadanya mengikuti anak gadis yang mereka incar. Dalam situasi paniknya melihat itu, MC kita bergumam. Mereka ada banyak, apa yang dia lakukan, apa yang ahli lakukan di saat seperti ini. Sial, melihat hal itu, MC kita pun bersiap-siap dengan mencabut pedangnya dan berpikir dalam hatinya. Aku memang tidak ingin melakukan apapun yang berbahaya. Di saat anak gadis itu berlari ke arahnya, MC kita yang sudah mencabut pedangnya pun berteriak memancing perhatian mereka, berpikir teriakannya terdengar oleh ahli yang lainnya di dalam pavilion Sekte Daudau. Kalian, bajingan, berhenti, teriaknya. Para penyerang bertopeng itu pun tersentak kaget dengan teriakan MC kita, dan berhenti sejenak. Yang membuat kesempatan untuk MC kita, berlari menghampiri anak gadis dan menggendongnya untuk segera kabur dari tempat itu. Para penyerang bertopeng merah tidak menyangka akan hal itu, melihat hal itu mereka beramai-ramai mengejar MC kita sambil mengumpatnya. Kau, kata para penyerang itu, pelarian MC kita yang tanpa berpikir lebih dulu, sempat terhambat oleh tembok yang di depan. Sial, aku seharusnya lari ke arah yang lain, ungkapnya dalam hati. Melihat hal itu, dengan sigap MC kita memindahkan anak gadis yang dia gendong, ke dalam pelukannya. MC kita berniat menjebol tembok pavilion dengan menabraknya, alih-alih melompatinya. Setelah berhasil menjebol tembok pavilion, MC kita pun berlari dengan sekuat tenaga, berpikir untuk berniat menjebol tembok pavilion lagi untuk menembus dan menuju kepada para ahli yang ada di dalam Sekte Daudau. Tapi belum sempat sampai di tujuannya, MC kita dihadang oleh para penyerang bertopeng merah yang melompati tembok pavilion. MC kita yang melihat itu pun berpikir dalam hati. Mereka bukan penculik biasa. Aku tidak berpikir seseorang akan cukup berani mencoba menculik anak-anak di tempat seperti ini. Sial, bukankah mereka, Sekte Daudau punya penjaga di sekitar ini? Di saat MC kita berlari dan berpikir, para penyerang bertopeng merah yang menghadangnya, berlari menujunya untuk menyerang. Melihat hal itu, MC kita dengan sigap mengambil ancang-ancang untuk menendang mereka. Dua penyerang bertopeng merah, terkena langsung oleh tendangan MC kita dan langsung terkapar. MC kita yang berlari lagi sempat teralihkan perhatiannya oleh anak gadis yang terlihat menahan ketakutan dan kesakitan karena MC kita yang memegangnya erat anak itu dengan kuat. Dalam hatinya MC kita mengumpat dalam hati karena melihat hal itu. Mereka sialan dan aku juga sialan, pungkasnya. Melihat hal itu MC kita lalu berkata kepada anak gadis itu, pegangan yang erat padaku, ini akan berakhir dalam sekejap. Terlihat MC kita yang terus berlari ke arah orang-orang bertopeng itu dengan niat untuk langsung menerobosnya. Namun, MC kita yang sedang berlari langsung hampiri oleh salah satu orang bertopeng yang langsung berlari untuk menyerang MC kita, yang berkata kepada temannya dengan penuh percaya diri. Jangan mengganggu, orang ini milikku, kata orang bertopeng merah itu. Orang bertopeng itu langsung melompat untuk menyerang MC kita dengan pedangnya. MC kita yang melihat itu pun dengan sigap, menendang pedang pria bertopeng. Pria bertopeng yang melihat MC kita seperti itu berpikir bergumam dalam hatinya. Orang gila, menghadapi pedang dengan kaki. Pedang pria bertopeng itu pun beradu dengan kaki MC kita yang menimbulkan suara benturan seperti besi yang beradu. Klang, mendengar suara itu, pria bertopeng itu terkejut, dan yang membuatnya lebih terkejut lagi bahwa pedangnya lah yang hancur oleh kaki MC kita, dan kaki MC kita langsung menerobos wajahnya tanpa bisa dihadang. Sial, gumam pria bertopeng itu sebelum kaki MC kita mendarat tepat ke wajahnya. Chapter kembali, kepada sudut pandang MC kita lagi, saat kakinya mengenai wajah pria bertopeng itu. Makan ini, pungkasnya dalam hati, setelah berhasil mendaratkan tendangan MC kita langsung berlari ke arah pria bertopeng. Melihat kejadian itu, pria bertopeng merah pun terkejut dan tidak menyangka. Dalam hati mereka berpikir, seorang ahli. Ada seorang ahli Disney yang lebih kuat dari Hong Moonjeong. MC kita yang sudah mendekati orang bertopeng itu, tiba-tiba mengeluarkan gerakan aneh,
yang seakan-akan mengeluarkan auranya untuk bersiap bertarung. Pria bertopeng itu terkejut setelah MC kita menipunya dan langsung berlari melewati mereka. Melihat hal itu salah satu rekan pria bertopeng itu berkata, "Apa yang kau lakukan? Tangkap dia." Sin pun beralih kepada sudut pandang MC kita setelah berhasil melewati pria bertopeng. Sambil melihat pria bertopeng itu mengejar, MC kita bergumam dalam hati. Ada terlalu banyak, tapi kenapa orang-orang ini sangat lemah? Apa mereka menurunkan penjagaan mereka? Bukankah mereka terlalu lemah jatuh hanya karena 1 atau 2 pukulan? Ayo sembunyi dulu, aku percaya diri kalau aku bisa mengalahkan mereka di sini. Ada banyak anak-anak di dalam, tapi mereka malah mengejarku. Itu artinya, targetnya adalah dia, dan anak-anak yang lain hanyalah pengalihan. Ungkapnya dalam hati MC kita. Chapter pun beralih setelah penyerangan itu. Terlihat beberapa petinggi dari Sekte Daudau dan perwakilan Asosiasi Naga Surgawi sedang melakukan rapat membahas sesuatu. Kita sudah mengambil alih pegunungan ini, dan sekarang kita akan menginvestigasi yang lainnya, kata Ketua Sekte Daudau. Dan Ketua Sekte Daudau berkata kembali kepada pemimpin perwakilan dari Asosiasi Naga Surgawi. Tidak menyangka ini akan terjadi di daerahku. Aku sangat minta maaf untuk insiden ini, ungkapnya, lalu dijawab oleh pemimpin kelompok Asosiasi Naga Surgawi. Bukan itu masalahnya di sini, kita harus menemukan anak itu. Lalu pemimpin kelompok bertanya kepada Ketua Sekte dengan berkata, kenapa dia bisa ada di sini? Yang kemudian dijawab oleh Ketua Sekte Daudau. Ada masalah kecil terjadi, jadi dia tinggal di sini sementara waktu, ungkapnya. Kemudian pemimpin kelompok Asosiasi Naga Surgawi berkata kembali, kalau ada masalah dengan anak itu, masalahnya mungkin akan menyebar ke seluruh asosiasi. Aku sudah menghubungi markas, jadi mungkin. Belum sempat pemimpin kelompok menyelesaikan kata-katanya. Tiba-tiba semua orang terkejut dengan seseorang yang tiba-tiba masuk dan melaporkan sesuatu. Orang-orang yang sedang berada di dalam ruangan rapat itu pun terkejut dengan laporan orang itu, dan segera berlari keluar dari ruangan. Alangkah terkejutnya mereka sesampainya di luar melihat MC kita yang berpakaian compang camping menggendong anak yang sedang dibahas di dalam ruang rapat tadi. Saking terkejutnya melihat hal itu Ketua Sekte Daudau hanya dapat mengeluarkan sepatah kata. Kau, ungkap Ketua Sekte, yang diikuti keterkejutan pemimpin kelompok Asosiasi Naga Surgawi. Pejuang No, MC kita yang terkejut melihat dia disambut seperti itu pun berkata, ada sedikit masalah, dan aku berakhir dengan mengawal orang yang salah. Pungkasnya sambil tersenyum kecut. Sin beralih 2 hari yang lalu. Di tengah malam pelarian MC kita di dalam hutan untuk bersembunyi. Chapter kembali kepada MC kita yang bersembunyi di balik sebuah pohon setelah dikejar-kejar pria bertopeng. Sambil mengintip dari balik tempat sembunyinya, MC kita bergumam dalam hati. Gigih sekali, sampai kapan mereka berencana mengejar kami? Kemudian MC kita memalingkan pandangannya kepada anak gadis itu dan berkata, jangan khawatir, aku akan membawamu pulang. Anak perempuan hanya bisa menganggukkan kepalanya. MC kita terkejut dengan suara dari pengejarnya dan bersembunyi kembali. Kita harus menemukan mereka, kata dari pengejar itu terdengar oleh MC kita. Di balik sembunyi, MC kita yang coba memperkirakan jumlah orang yang mengejarnya dengan insting pendengarannya. 6, 7, imbuhnya dalam hati. Dari balik tempat sembunyinya MC kita melihat 2 orang pria bertopeng yang mengejarnya, melewati tempat sembunyinya dengan cepat. Namun tiba-tiba salah satu pria bertopeng yang mengejarnya menengok ke arah belakang di mana MC kita yang secara tiba-tiba langsung melancarkan tendangan mematikan kepadanya. Melihat hal itu pun rekan dari salah satu pria bertopeng itu berteriak, di sini, dan langsung disambut oleh tendangan dari MC kita. Yang kemudian pria bertopeng itu bersiap-siap dengan sekuat tenaga untuk menahan tendangan dari MC kita. Namun itu hanya tendangan pengalihan dari MC kita. Pengalihan tinggi, batin MC kita, yang membuat tangan dari pria bertopeng terbuka oleh tendangan dari MC kita. Dan kemudian disambut dengan tandukan kepala dari MC terhadap kepala pria bertopeng itu yang seketika membuat pria bertopeng itu terkapar. Setelahnya MC kita langsung berlari kabur kembali. Diikuti rekan-rekan dari kelompok bertopeng itu yang berada di belakang mengejar berteriak. Sebelah sini, MC kita yang sedang berlari pun berpikir dalam hati untuk menyingkirkan pengintai dari kelompok bertopeng itu. Sejenak MC kita melihat sebuah pohon dan terlintas ide untuk memanfaatkan pantulan dari pohon itu untuk melancarkan serangannya.
MC kita dengan sekuat tenaga mencoba mendorong pohon itu agar mendapatkan bantuan akselerasi pantulan untuk menyerang kelompok pengintai dari orang-orang bertopeng itu. Dengan sekejap MC kita memantul dan melompat berbalik arah melancarkan serangannya dengan kedua kakinya kepada salah satu pria bertopeng yang tepat di belakangnya. MC kita berhasil mendaratkan injakan kepada pria bertopeng. Rekan pria bertopeng itu belum sempat bereaksi terhadap itu. MC kita langsung melancarkan tendangan yang mengarah kepada wajah rekan lainnya dari pria bertopeng itu. Dua orang pria bertopeng terkapar. Melihat hal itu rekan-rekan dari kelompok pengejar bertopeng yang tersisa, marah dan langsung melompat melancarkan serangannya. Yang disambut oleh tendangan dari MC kita. Saat bertarung menghadapi pria bertopeng itu, MC kita sempat berpikir dan bergumam dalam hatinya. Sial, aku mungkin harus mengizinkan satu atau dua pukulan. Pungkasnya dalam hati yang tidak bisa bertarung maksimal karena sedang membawa anak gadis yang diinginkan oleh kelompok bertopeng itu. Pertarungan pun tak terhindarkan, MC kita yang hanya bisa menggunakan tendangan karena menggendong anak gadis itu pun hanya bisa merelakan punggungnya tertebas oleh pedang pria bertopeng, yang dibalas oleh tendangan mematikan dari MC kita. Serangan demi serangan terjadi dalam pertarungan itu, yang dimana pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh MC kita. MC kita yang berhasil memenangkan pertarungan itu pun melanjutkan perjalanannya untuk bersembunyi. Terlihat MC kita sedang berlari melompati sebuah tebing. Dalam pelariannya MC kita pun bergumam. Asosiasi seharusnya sudah bergerak sekarang. Aku tidak tahu siapa musuhnya, tapi ini daerah sekutu. Kami harus menahannya selama 2 hari. MC kita yang sedang fokus berpikir pun teralihkan dengan suara anak gadis yang digendongnya yang berkata, "Pak, kau berdarah." Yang jawab oleh MC kita, "Ini bukan apa-apa, hanya luka tipis. Aku rasa ini gigitan nyamuk yang paling buruk." Scene pun beralih di malam hari. Di tempat persembunyiannya, terlihat MC kita yang sedang membersihkan dan merawat lukanya, bergumam dalam hati. Lebih sakit dari biasanya, tapi tidak ada masalah untuk bergerak. Mungkinkah seni bela diriku bekerja di sini? Pandangan MC kita pun terpecah karena tatapan mata dari anak gadis yang dibawanya terlihat cemas karena melihat kondisi MC. Lalu MC kita bertanya kepada gadis itu, untuk mengalihkan perhatiannya, "Mau cuci? Apa kau tidak apa-apa?" Jawab anak gadis itu. Lalu MC kita berkata, "Aku kan sudah bilang, cuma gigitan nyamuk." Lalu anak gadis itu yang bergegas mencuci tangannya di danau tempat sembunyinya, tiba-tiba merasakan sakit di tangannya. MC kita yang melihat itu pun bertanya, "Apa ada yang sakit?" "Pergelangan tanganku sakit," jawab anak gadis itu. Melihat hal itu MC hanya bisa bergumam. Apa aku memegangi dia terlalu keras saat bertarung? Atau dia terkejut, melihat anak gadis itu yang memegang tangannya? MC kita pun menghampirinya, lalu mencoba berbicara dengan mencuci tangannya dan berkata, "Aku juga mencuci anak-anakku seperti ini. Aku rasa ini seperti hiburan yang aku dapatkan setelah bekerja." Pungkas MC kita sambil mengambil air dengan tangannya yang terus dibasuhkan ke wajah anak gadis itu. Kemudian MC kita berkata untuk meyakinkan anak gadis itu, "Kita seharusnya kembali 2 hari lagi." Chapter pun beralih saat MC kita dan anak gadis itu sedang memanggang ikan untuk mengisi perut mereka. Setelah memakan itu, anak gadis itu pun tidur di tempat persembunyiannya dengan MC kita yang berjaga. Kemudian MC kita menutupi anak gadis itu dengan pakaian dan daun untuk menyamarkannya. Dan bergumam, kalau seni bela diriku bekerja kepada orang-orang bertopeng itu. MC kita pun berpikir dengan mantap untuk menyingkirkan semua potensi bahaya di dekat tempat persembunyiannya. Chapter beralih di siang hari. Setelah kejadian itu dan kelompok asosiasi naga surgawi dalam perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, terjadi perbincangan antara MC dengan temannya. Teman MC kita yang berkumis tipis pun bertanya, "Apa yang terjadi? Apa?" MC kita balik bertanya maksud temannya. Kemudian temannya berkata kembali, "Aku dengar para penculiknya ahli. Bagaimana caramu kembali? Ahli Gundulumu. Mereka sembrono. Bahkan kau bisa mengatasinya," jawab MC kita. Lalu teman MC kita yang berewokan pun ikut dalam percakapan itu dan berkata, "Pokoknya, itu benar-benar membuatku merasa baikan. Kau mengalahkan mereka. Mereka menjadi ambisius tanpa alasan tertentu." Mendengar percakapan itu, pejuang jebolan dari asosiasi naga yang kemarin mengejek MC dan teman-temannya pun bergumam, "Sial, tidak beruntung. Aku seharusnya di sana. Kalau mereka ingin menculik seseorang, mereka seharusnya melakukan dengan benar.
Serius, dikalahkan oleh seseorang seperti dia. Dan pemimpin kelompok asosiasi naga surgawi pun ikut bergumam dan bertanya dalam hati setelah mendengar hal itu. Orang-orang itu memang ahli, dan banyak yang terluka karena mereka. Bagaimana dia melakukannya? Kemudian terlihat pemimpin kelompok asosiasi naga surgawi menengok ke belakang. Dan berpikir dalam hatinya, aku tidak berpikir dia berbohong tentang mereka ahli atau apapun. Apa pejuang Noh sebenarnya ahli yang lebih kuat daripada aku? Tidak mungkin. Dia mungkin tubuhnya kuat, tapi dia punya sedikit energi dalam. Dia bahkan tidak sadar saat aku menganalisa kimrediannya. Kalau begitu, terima kasih Tuhan. Kami mungkin sudah membuat malu nama naga surgawi kalau hal-hal berjalan salah. Terlihat MC kita yang sedang bersenda gurau dengan teman-teman di perjalanan pulang. Chapter kembali ketika MC kita sudah berada di rumahnya. Terlihat MC yang tengah berbaring dengan anak-anak bayinya yang kini sudah terlihat bisa merangkak dan menjauhi MC kita. Kenapa kalian tetap lari? Apa kalian melupakan ayah hanya dalam 5 hari? Kenapa kau lari dari perut hangat ayah? Tanya MC kita kepada para bayinya. Yang kemudian disambut jawaban oleh pengasuhnya yang berkata, mereka membutuhkanmu saat mereka tidak bisa melihat. Tapi mereka bisa melihat semuanya sekarang. Jadi kenapa mereka tetap seperti sebelumnya? MC kita yang melihatnya pun bergumam. Kenapa dia tidak kembali mencuci? Kemudian MC kita berkata kepada para bayinya. Sial, lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Pengkhianat. Kemudian pandangan MC kita pun teralihkan oleh salah satu bayinya yang menepuk-nepuknya. Kemudian dengan lebay menangis, MC kita memeluknya dan berkata, kau satu-satunya sekutuku. Selama aku punya satu anak perempuan yang baik, aku bahkan tidak butuh anak laki-lakiku. Dua bayinya yang lain, melihat hal itu, berhenti sejenak kemudian kembali merangkak meninggalkan MC kita. Scene beralih di paviliun terlupakan cabang tenggara. Terlihat pemimpin paviliun itu yang bernama Yu Hang. Terlihat sedang marah-marah kepada orang bertopeng yang sebelumnya melakukan penyerangan. Apa kau serius? 5 skuad dikalahkan dan kalian masih gagal. Aku bilang pada kalian untuk mundur kalau ada yang salah. Siapa dia? Apa Hong Munjeong? Tanya Yu Hang. Kemudian dijawab oleh salah satu anak buahnya. Bukan dia. Lalu Yu Hang kembali bertanya. Lalu siapa yang menghentikan kalian untuk mendapatkan satu anak? Ada pengawal. Dia sekuat Hong Munjeong. Jadi mengerahkan 2 skuad padanya tapi. Jawab salah satu bawahannya yang terhenti terdiam karena tiba-tiba Yu Hang mengeluarkan auranya karena marah dan bertanya kembali. Kalian mengerahkan 2 skuad tapi, apa kalian tidak tahu cara meringkas? Kemudian dijawab kembali oleh bawahannya dengan berkata, karyawan pejuang dari asosiasi naga surgawi menghalangi kami. Orang itu membawa lari gadis itu dan kami gagal mengikuti jejaknya bahkan dengan 3 skuad. Dia kembali dengan sekutunya 2 hari kemudian. Lalu Yu Hang kembali bertanya, apa yang lakukan sewaktu itu? Kemudian dijawab bawah lagi dengan berkata, 3 skuad menuju Hong Munjeong dan yang lainnya lari, dan skuad lainnya mendukung mereka yang mengejar pejuang. Tapi 3 skuad yang tadi, tidak bisa dihubungi. Kemudian Yu Hong kembali bertanya, jadi kau kehilangan mereka, 3 skuad tidak bisa dihubungi. Kamu menduga mereka telah disingkirkan. Jawab anak buahnya. Kemudian Yu Hong bertanya kembali, siapa karyawan pejuang yang kalian bicarakan itu? Kemudian dijawab kembali oleh anak buahnya, ini hanya spekulasi kami Pak. Yang dengan tiba-tiba orang yang berbicara itu dicengkram kepalanya oleh Yu Hong yang marah dan berkata, kau bilang itu spekulasi, asosiasi naga surgawi tidak mempekerjakannya orang kuat. Karyawan mereka yang terbaik cuma tingkat 5. Dan kau bilang padaku kalau 3 skuad diatasi olehnya. Kemudian anak buahnya yang bertopeng dengan gemetar ketakutan pun berkata, tidak mungkin dijelaskan dengan cara yang lain. Ini benar-benar kalau laki-laki itu sendiri yang membawa anak itu pulang. Amarah Yu Hong sedikit mereda dan melepaskan cengkramannya dan kemudian Yu Hong berkata, dia pasti punya seseorang untuk membantunya. Apa kalian lupa apa yang aku katakan pada kalian untuk mencari sekitar dengan hati-hati? Setidaknya tangkap dia, kita harus tahu siapa yang membantu dia. Kemudian pria bertopeng itu dengan serempak menjawab dan menghilang. Mengerti, dalam situasi marahnya Yu Hong berpikir dan bergumam dalam hati. Bagaimana caraku membuat laporan ke markas? Aku bisa membuat alasan kalau mereka benar-benar punya ahli. Tapi kalau karyawan pejuang, si bodoh itu, bagaimana ini bahkan terjadi?
Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk nggak ketinggalan episode berikutnya. Sekian dari Mimin, see you next time.